Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang prinsip dari teknologi readiness, kesiapan teknologi. Jadi, seseorang itu bisa siap menerima teknologi itu seperti apa, ya. Jadi, eh, tidak sama antara satu individu dengan individu lain untuk menerima atau menggunakan suatu teknologi. Yang dimaksud dengan teknologi ini bisa seperti menggunakan HP, menggunakan suatu software, menggunakan suatu peralatan yang digabungkan dengan menggunakan suatu software, kemudian menggunakan hardware, ya, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan teknologi. Jadi, wawasan dari teknologi itu banyak sekali. Yang dapat kita kembangkan, misalkan adalah bagaimana sekarang ini kalau orang itu menggunakan teknologi Gojek, ya, bagaimana menggunakan HP-nya untuk memesan Gojek, untuk memesan GoFood, ya, atau untuk melakukan bisnis dengan menggunakan e-commerce yang saat ini, ya. Jadi itu yang disebut dengan wawasan teknologi. Atau kalau dalam ilmu kedokteran, misalkan seorang perawat itu menggunakan peralatan-peralatan yang menggunakan teknologi, yang menggunakan komputer, ya, yang ada kaitannya dengan software pengecekan kesehatan seseorang. Ya. Nah, itu yang disebut juga dengan teknologi. Jadi teknologi itu luas sekali dan kesiapan teknologi itu bisa beragam, sangat beragam sekali. Nah, di sini konsep dari teknologi readiness ini diperkenalkan oleh para sulaman yang pertama kali mengembangkannya. Jadi bagaimana prinsipnya? Kesiapan teknologi itu menurut para sulaman itu adalah mengacu pada kecenderungan masyarakat untuk merangkul atau menggunakan teknologi baru untuk mencapai tujuan dalam kehidupan baik di rumah maupun di tempat kerja, ya. Jadi eh, kecenderungan untuk merangkul teknologi, ya, bagi seseorang, ya, untuk bekerja maupun untuk di rumah. Artinya untuk dalam kehidupan, ya. Yang tadi seperti sudah saya jelaskan adalah misalkan untuk bisnis, untuk belajar atau di kampus, ya. Nah, itu kan kalau dulu pada waktu COVID itu orang menggunakan Zoom, ya. Nah, itu juga yang disebut dengan teknologi. Jadi kecenderungan orang untuk menggunakan teknologi. Sekarang ini orang sudah menggunakan HP, gadget, ya, laptop yang terbaru, ya, dan yang terus berkembang, gadget yang terus berkembang, ya. Ya, nah itu digunakan orang dalam kehidupan sehari-harinya, ya, dan itu terus berkembang. Nah, ini yang disebut dengan kesiapan teknologi, artinya orang itu mau menggunakan atau merangkul teknologi tersebut dengan baik, ya. Nah, menurut para sulaman itu di sini adalah kesiapan teknologi itu adalah kombinasi dari keyakinan yang berhubungan dengan teknologi dari segi positif dan segi negatif. Jadi teknologi itu ada dari segi positif dan juga dari segi negatif. Kalau segi positifnya, ya, bisa mempercepat pekerjaan, bisa lebih efisien, ya, bisa menghemat waktu, ya. Kalau negatifnya mungkin eh, sebagai contoh adalah misalkan ya, kalau misalkan dalam dalam perbankan, ya, bisa terjadi eh, apa pembobolan PIN, ya, nomor nomor kerahasiaan, ya. Kemudian misalkan apa negatifnya tidak yakin teknologi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Tidak mungkin berita itu bisa sampai dengan menggunakan teknologi. Tidak mungkin berita itu bisa sampai dengan menggunakan email. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan yang negatif. Jadi keyakinan positif dan negatif ini juga tentunya tergantung dari teknologi yang digunakan. Jadi teknologi yang digunakan tidak sama semuanya, ya, tapi masing-masing masing-masing peralatan, masing-masing hardware atau masing-masing software yang digunakan itu pada diri seseorang itu bisa menimbulkan keyakinan positif dan juga bisa menimbulkan keyakinan negatif. Nah, keyakinan ini diasumsikan bervariasi antara individu. Secara kolektif, keyakinan hidup bersama menentukan kecenderungan seorang untuk berinteraksi dengan teknologi baru, ya. Jadi,
apa dengan adanya interaksi dengan sesama orang ya, jadi interaksi dengan teknologi baru ya, itu akan memberikan suatu apa kesiapan dari teknologi dari seseorang. Nah, kemudian para ulama menyatakan keyakinan tersebut dapat dikategorikan ke dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama sifat optimisme, sifat inovasi, kemudian ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Driver dari teknologi readiness itu digambarkan seperti berikut ya. Itu ada di sini adalah optimism, kemudian innovativeness, kemudian ada discomfort, ketidaknyamanan, insecurity, ketidakamanan. Nah, ini akan menyumbangkan keyakinan kepada kesiapan teknologi. Di mana optimism dan innovativeness ini disebut sebagai kontributor atau driver ya. Kemudian yang discomfort dan insecurity ini adalah yang inhibitor atau yang menghambat untuk menjadi siap berteknologi ya. Jadi kalau optimism dan inovativeness itu adalah malah dia akan mendukung terhadap kesiapan berteknologi yang orang-orang yang mempunyai sifat positif ya. Nah, kembali lagi jadi keyakinan ini adalah tergantung dari teknologi yang dipakai oleh individu tersebut. Rahman mendefinisikan optimisme itu didefinisikan sebagai suatu pandangan positif terhadap teknologi dan keyakinan yang menawarkan orang untuk meningkatkan kontrol, fleksibilitas, dan efisiensi dalam hidup mereka. Jadi eh, pandangan positif, jadi suatu keyakinan positif dengan menggunakan teknologi, ya. Wah, ini dengan menggunakan teknologi ini bisa lebih fleksibel dengan menggunakan apa software Gojek, ya, Gokar, ya, itu bisa menimbulkan apa menambahkan keyakinan fleksibel dalam memilih kendaraan umum, ya. Kemudian dan juga efisiensi waktu, ya. Tidak lagi harus menunggu apa taksi, ya, atau yang sebagainya, ya. Eh, Kemudian juga dapat juga meningkatkan kontrolnya, ya. Sehingga dengan teknologi yang sekarang contohnya Gojek itu bisa kita mengontrol ini tentang harganya ya, tentang biayanya, kemudian tentang jaraknya ya, kemudian tentang waktunya ya, tentang si Gojeknya itu atau Gokarnya itu apakah lebih cepat datang atau lama datang ya. Jadi kita bisa mengontrol diri kita untuk memilih dari apa Gojek atau Gokar ya. Nah, sehingga lebih fleksibel. Kalau orang menggunakan kartu ATM misalkan ya itu lebih efisien, tidak perlu lagi mengantri langsung ke bank gitu untuk mengambil uang ya atau memasukkan uang ya atau menyetor uang ya. Lebih fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja, di mana saja tempatnya asal saja ada ATM-nya gitu ya. Nah, kemudian dapat mengontrol keuangannya dengan baik ya. Nah, dari keyakinan optimisme ini biasanya yang ditangkap itu adalah perasaan positif tentang teknologi. Pokoknya hal-hal yang positif lah tentang teknologi ya. Apapun juga bentuk teknologi ya. Kemudian innovativeness itu adalah didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menjadi pelopor teknologi dan pemimpin berpikir atau berpikir yang maju ya. Nah, dimensi ini biasanya mengukur untuk level apa pandangan individu terhadap diri mereka sebagai bagian terdepan dalam menggunakan teknologi ya. Jadi dengan menggunakan teknologi kemudian muncul muncul suatu sifat-sifat atau keyakinan yang inovatif ya dengan menggunakan teknologi tersebut ya. Contohnya kalau orang itu menggunakan laptop, maka muncul inovasinya bagaimana mengembangkan penggunaan laptopnya, mengembangkan penggunaan gadgetnya, ya, mengembangkan suatu software, misalkan dalam menggunakan suatu software, contohnya misalkan software PowerPoint lah, ya. Nah, di situ orang atau individu itu menjadi suatu mempunyai suatu sifat inovasi bagaimana mengembangkan menggunakan software PowerPoint tersebut ya untuk presentasi kemudian membuat suatu variasi-variasi dalam membuat PowerPoint-nya ya jadi timbul sifat-sifat yang inovasi ya atau dalam menggunakan software misalkan Excel ya muncul sifat-sifat inovasinya untuk penggunaan software Excel misalkan bisa membuat suatu program tambahan dengan
software tersebut sehingga lebih cepat menghitungnya ya. Kemudian bisa menggunakannya untuk keperluan statistik, untuk bisnis, untuk segala macam hal, untuk keuangan ya. Sehingga timbul sifat inovasinya bagaimana untuk bisa memunculkan kreasi-kreasi baru ya. Nah, itu yang disebut dengan sifat innovativeness. Kemudian ketidaknyamanan didefinisikan sebagai dirasakan kurangnya kontrol atas teknologi dan perasaan yang diliputi oleh itu ya atau kekhawatiran masalah kekhawatiran terhadap dengan menggunakan teknologi. Nah, dimensi ini umumnya mengukur perasaan rasa takut dan keyakinan orang-orang ketika dihadapkan dengan teknologi ya. Jadi ketidaknyamanan. Wah, ini nanti kalau menggunakan ATM ini nanti PIN-nya bisa diketahui oleh orang ya itu merasa tidak nyaman ya atau bisa diketahui oleh tugas bank ya. Nah, merasa khawatir kalau tugas bank itu menggunakan PIN yang digunakan ya. Nah, kemudian merasa ketidaknyamanan misalkan dalam menggunakan suatu software atau program tertentu ya atau misalkan dalam menggunakan software Gojek ya. Nah, di situ kan ada sebelum kita menginstalnya itu kan dimasukkan dulu nama, alamat ya dan sebagainya ya. Nah, itu kekhawatiran kalau data kita itu bisa digunakan oleh oleh orang atau perusahaan yang menggunakan yang mengembangkan software Gojek tersebut ya. Nah, ini yang disebut dengan ketidaknyamanan. Jadi merasa khawatir kalau menggunakan teknologi tersebut ya. Oke. Kemudian ketidakamanan ya, didefinisikan sebagai ketidakpercayaan terhadap teknologi atau skeptisisme tentang kemampuannya untuk bekerja dengan baik. Jadi merasa skeptis. Nah, ya ini ATM ini bisa bisa berjalan dengan baik atau tidak ya, nah, gitu ya. Kemudian Gojek ini bisa bisa apa eh, bekerja dengan baik atau tidak ini. Ini jaraknya betul gak nih? Perhitungan biayanya benar atau tidak ya? Jadi itu merasa tidak aman atau ini dipotongnya ini nanti eh, uang ongkosnya itu dipotong oleh software Gojeknya itu apa eh, bisa bisa semaunya aja atau tidak gitu ya. Jadi itu yang merasa tidak aman tentang menggunakan teknologi. Nah, dimensi ini berfokus pada kekhawatiran orang yang mungkin dimiliki dalam menghadapi transaksi berbasis dengan teknologi ya. Nah, mengirim uang dengan dengan ATM atau mengirim uang dengan m-banking ya, ini merasa khawatir nih uang ini sampai atau tidak nih ya. Email ini sampai atau tidak nih. Jadi merasa khawatir dengan menggunakan teknologi-teknologi tersebut ya. Jadi tidak merasa aman gitu ya. Atau nah email ini bisa dilihat oleh sembarangan orang atau tidak ya. Atau misalkan mengirim uang ini bisa dibajak oleh orang atau tidak ya. Nah, ya itu merasa ketidakamanan dengan menggunakan teknologi. Tentunya dari masing-masing teknologi yang digunakan itu merasakan keyakinan ketidaknyamanan dan ketidakamanan itu bisa bervariasi sangat berbeda dilihat dari jenis konteks dari objek dari teknologi yang digunakan. Optimisme dan inovatisme ini adalah yang disebut dengan driver kesiapan teknologi atau pendorong dari kesiapan teknologi. Nah, skor tinggi pada dimensi ini, ya jadi kalau dimensi skornya tinggi, nanti ada nilainya, ada skornya yang bisa kita buat dengan menggunakan skala Likert ya. Skor tinggi pada dimensi ini akan meningkatkan kesiapan teknologi secara keseluruhan. Ketidaknyamanan dan ketidakamanan di sisi lain adalah inhibitor atau penghambat dari kesiapan teknologi. Dengan demikian, skor tinggi pada dimensi ke inhibitor itu akan mengurangi kesiapan dari teknologi. Jadi kesiapan teknologi seseorang itu bisa tinggi, bisa rendah. Jadi kalau misalkan ini skornya drivernya lebih tinggi daripada yang inhibitornya, maka kesiapan teknologinya tinggi ya. Kalau misalkan skor yang inhibitornya lebih tinggi dari kesiapan dari drivernya, maka berarti kesiapan teknologinya rendah. Jadi setiap orang itu tentunya keyakinan berteknologi atau karakter atau dimensi optimisme, innovativeness, dan discomfort dan insecurity itu bisa
beda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dimensi tersebut ya, yaitu optimisme, inovativeness, insecurity, dan discomfort itu mempunyai cukup independen, artinya cukup tidak mempengaruhi satu dengan lainnya ya. Jadi itu berdasarkan hasil penelitian dan masing-masing memberikan kontribusi pada individu yang kontribusi yang unik untuk kesiapan teknologinya ya. Sehingga bisa saja optimismenya demikian tinggi ya, kemudian atau inovasinya demikian tinggi atau optimismenya sangat rendah atau inovasinya sangat rendah atau discomfortnya sangat tinggi atau sangat rendah, kemudian insecurity-nya sangat tinggi atau sangat rendah. Nah, itu masing-masing individu itu bisa bisa berbeda-beda dan dimensi itu juga masing-masing dimensi itu sifatnya adalah bebas atau independen. Terlepas dari dimensi tadi, nah itu akan menimbulkan dimensi atau menimbulkan pembagian dari customer segment ya, customer segment atau individu segment dari membuat segmentasi ya. Di sini ada segmentasi explorer ya, selalu menggali ya, kemudian pionir, kemudian skeptik, kemudian paranoid. Paranoid itu tidak ketidakpercayaan, kemudian laggard itu kelambanan atau lambat dalam menggunakan teknologi atau terakhir dalam menggunakan teknologi. Nah, di sini kalau misalkan explorer itu seorang individu yang masuk dalam segmen explorer itu kalau optimismenya tinggi, inovatifnya tinggi, kemudian discomfortnya rendah, kemudian insecurity-nya rendah, ya. Kemudian yang pionir itu kalau dia tinggi semua, pionir itu kalau dia tinggi semua, kemudian kalau skeptik itu malah dia rendah semua. Jadi ini yang berlawanan dengan pionir. Kemudian Pak kalau paranoid itu tidak percaya dengan teknologi ya, itu dinyatakan dengan yang inovasinya rendah. Inovasinya rendah itu yang disebut dengan paranoid ya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap teknologi. Di mana optimisme tinggi, inovasinya rendah, discomfortnya tinggi, insecurity-nya tinggi. Kemudian lagat. Nah, untuk lagat ini adalah dimensi drivernya yang rendah, sedangkan yang dimensi inhibitornya yang tinggi, sehingga dia lagat. Lagat itu artinya dia lamban dalam menggunakan teknologi atau dia orang yang paling terakhir kan, dalam menggunakan teknologi ya. Jadi setelah dijelaskan atau setelah mendapatkan penjelasan dan sebagainya, nah baru dia menggunakan teknologi. Jadi paling lambat menggunakan teknologi. Nah, kelima segmen ini bisa digambarkan dalam diagram seperti ini. Jadi ini adalah yang mendaftar ini adalah sumber teknologi inhibitor, inhibitor ya yang menghambat ya. Kemudian di sini adalah teknologi motivator atau yang drivernya ya, drivernya. Jadi di sini dari bagan tadi, ini tadi ya bisa digambarkan seperti ini. Kalau skep itu kalau dia semua nilainya adalah rendah, baik driver maupun inhibitornya rendah ya. Jadi dia skeptik. Kemudian kalau pionir itu kalau dia drivernya tinggi dan inhibitornya juga tinggi. Nah, itu pionir ya. Kemudian kalau dia explorer, explorer itu kalau dia di sini adalah drivernya tinggi ya, driver tinggi ya. Sini driver tinggi ya, explorer dan inhibitornya adalah rendah. Dan kalau paranoid agak ini adalah kalau inhibitornya tinggi, kemudian drivernya rendah. Ya, jadi itu paranoid ya. Tapi di sini dibedakan antara paranoid dengan lagar itu adalah kalau paranoid itu dia rendahnya di inovasi, kemudian kalau lagar itu dia di optimisme atau innovativeness itu dia rendah. Ini adalah segmen dari individu karena adanya teknologi readiness ya. Nah, tentunya ya segmen-segmen ini kalau kita telah lagi, kita bedah lagi dengan adanya klasifikasi, adanya pengelompokan gen daripada manusia, ada gen milenial, ada gen X, gen Y, gen Z ya, maka ini tentunya masing-masing gen ini akan sangat menarik sangat akan sangat menarik sekali
kalau ini diterapkan dalam gen-gen tersebut ya, sehingga kita bisa lihat antara satu gen dengan gen lainnya itu perbedaannya di mana ya. Nah, dan itu sangat tergantung juga dengan teknologi yang digunakan ya. Teknologi yang digunakan sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali. Dengan demikian, teknologi jenis ini akan terus berkembang karena teknologi juga terus berkembang ya. Nah, dari catatan dari kesiapan teknologi ini juga sebetulnya bukan hanya tergantung dari empat dimensi tersebut saja, tapi juga sangat tergantung dari pengetahuan orang tentang teknologi yang dia gunakan ya, pengetahuannya ya. Kemudian tergantung juga dari interaksi dengan individu lain dengan menggunakan teknologi yang sama ya. Jadi itu sangat tergantung. Jadi ini hanya bagian bagian kecil saja dari kesiapan teknologi ya. Kemudian yang ketiga adalah tergantung apakah orang tersebut mengalami atau mendapatkan pelatihan tentang teknologi tersebut ya. Nah, ya, kemudian apakah orang tersebut yang keempat adalah mendapatkan masukan-masukan dari para ahli tentang teknologi yang dia gunakan atau dari orang yang sudah mahir menggunakan teknologi tersebut ya. Jadi keempat dimensi ini hanya sebagai bagian kecil saja dari kesiapan teknologi ya, karena pada dasarnya seseorang individu itu siap tentang teknologi itu sangat tergantung dari pengetahuan tentang teknologi tersebut. Kemudian tergantung juga dari yang kelima adalah tergantung dari bagaimana orang tersebut mencari tahu tentang teknologi tersebut ya. Ya, ya karena sekarang orang bisa mencari tahu tentang suatu teknologi itu dengan browsing ya di internet ya, dengan melihat pada YouTube, kemudian browsing mencari pada internet ya, kemudian mencobanya ya. Nah, jadi yang keenam itu adalah tergantung apakah orang tersebut sudah mau mencoba dengan menggunakan teknologi tersebut. Jadi dimensi yang ditawarkan oleh para sulaman ini hanya suatu pancingan atau bagian kecil dari awal dari kesiapan teknologi. Ya. Jadi kesiapan teknologi itu bukan saja hanya empat dimensi ini, tapi bisa banyak sekali ya. Bisa tadi yang sudah saya jelaskan ada minimal ada enam lagi yang lima atau enam lagi yang bisa mempengaruhi seseorang siap dengan teknologi ya. Nah, kemudian kebiasaannya menggunakan teknologi ya, kebiasaan dari semuanya itu akan menimbulkan kebiasaan menggunakan teknologi. Nah, demikian sangat menarik dari teknologi readiness ini, tentunya bisa akan terus berkembang ya dari kesiapan dari teknologi. Semoga sharing ini bermanfaat dan menginspirasi dan dapat dikembangkan terus ya oleh para peneliti, mahasiswa ataupun dosen. Eh, Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.